Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pagi ini kembali lagi kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur sepanjang malam hingga pada pagi hari ini kami bisa bangun tidur dengan sehat. Itu semua karena berkat kasih Tuhan. Dan pada pagi hari ini ada kesempatan yang luar biasa. Kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tolong Bapa, buka hati dan pikiran kami, sehingga firman yang kami renungkan kami dapat mengerti. Terlebih lagi kami dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama-Mu Bapa, kami sambut firman-Mu penuh dengan ucapan syukur. Haleluya, amin. Tema yang saya berikan untuk kita renungkan bersama pagi hari ini yaitu belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Injil Markus pasal 30 ayat 34. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus pernah mengutus ke-12 muridnya untuk melayani. Dan saat ini para murid memberitahukan tentang apa yang mereka ajarkan dan kerjakan. Lalu Yesus mengajak para murid untuk menyendiri dan beristirahat di Betsaida. Rupanya rencana Yesus mengajak para murid untuk menyendiri diketahui oleh banyak orang, sehingga orang banyak menempuh jalan darat untuk tetap dapat berjumpa dengan Yesus dan para murid. Yesus melihat orang banyak yang datang tersebut, menjadi tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Karena orang banyak tersebut seperti domba yang tidak bergembala. Maka seperti biasa, Yesus langsung memberikan pengajaran kepada orang banyak itu tentang kerajaan Allah, serta menyembuhkan mereka yang sakit. Karena antusias yang sangat besar mendengar pengajaran Yesus, orang banyak tersebut tidak mempedulikan waktu yang ada. Justru para murid mulai gelisah karena hari semakin larut malam. Maka para murid mengusulkan kepada Yesus untuk menyuruh mereka pulang, karena hari sudah malam dan tempat di mana mereka berkumpul sunyi, dan orang banyak tersebut belum makan malam. Yesus memberikan jawaban kepada para muridnya, yaitu berilah mereka makan. Para murid bertambah bingung karena yang ada pada mereka hanyalah 5 roti dan 2 ikan. Pada waktu inilah Yesus membuat mujizat 5 roti dan 2 ikan tersebut untuk dapat memberi makan 5.000 orang laki-laki serta sisanya 12 bakul penuh. Hal yang menarik dalam mujizat tersebut adalah Yesus melibatkan para murid untuk mendapatkan roti dan 2 ikan. Dan Yesus mengajarkan kepada para murid untuk mempedulikan orang banyak yang membutuhkan makanan rohani dan jasmani. Perkara besar ini dapat terjadi juga karena penyertaan Allah di dalamnya. Melibatkan Allah dalam segala perkara, kita jauh lebih baik daripada
mengandalkan kekuatan diri sendiri. Dalam bagian ini terlihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Pertama, Yesus memperhatikan murid-muridnya yang telah selesai pelayanan dan membutuhkan istirahat. Kedua, Yesus mengajarkan kepada orang banyak tentang kerajaan Allah. Ketiga, Yesus menyembuhkan mereka yang sakit. Dan yang keempat, Yesus juga memperhatikan kebutuhan jasmani orang banyak dengan memberi makan melalui mujizat 5 roti dan 2 ikan untuk 5.000 orang laki-laki. Dalam hal ini kita melihat apa yang dilakukan dalam pelayanan Tuhan Yesus, berimbang antar kebutuhan rohani dan jasmani. Bagaimana dengan pelayanan kita? Apa yang sering kita lakukan saat menghadapi masalah besar? Segera mencari jalan keluar atau terpaku dalam bingung? Para murid Yesus sedang menghadapi masalah besar. Hari sudah mulai malam. Mereka semua berada di tempat yang sunyi. Sementara di hadapan mereka ada 5.000 orang laki-laki yang belum makan. Ditambah lagi, Yesus memberi perintah yang tak dapat ditawar. Kamu harus memberi mereka makan. Apakah kita bisa memahami apa yang dipikirkan para murid? Bayangkan saja, seandainya kita akan mengundang makan 5.000 orang, apa yang akan kita persiapkan? Berapa lama kita akan menyiapkan makanan untuk orang sebanyak itu? Tak heran para murid memberi solusi termudah. Mereka mengatakan kepada Yesus agar menyuruh mereka pergi mencari makanan masing-masing. Akan tetapi Yesus bersikeras, kamu harus memberi mereka makan. Lalu mereka mulai berpikir membeli makanan untuk orang sebanyak itu. Mereka hampir tak pernah memikirkan bahwa yang ada pada mereka cukup untuk orang banyak. Akan tetapi hanya ada 5 roti dan 2 ikan pada mereka. Dalam keterbatasan itu, Tuhan membukakan pemikiran mereka. Apa yang terbatas dari mereka ternyata mampu memberi makan 5.000 orang sampai kenyang. Yesus ingin memberitahukan kepada para murid dan orang banyak bahwa Ia adalah Sang Pemelihara hidup. Ia adalah Sang Penyelamat yang juga memperhatikan kebutuhan jasmani serta rohani para pengikutnya. Saat masalah besar menghadang, itu adalah momen bagi kita untuk mengenal Yesus lebih dalam. Yesus ingin membukakan pemikiran kita bahwa kita memiliki Tuhan yang tak terbatas kuasanya. Tuhan menginginkan kita agar fokus kita bukan pada masalah, tetapi kepada Dia yang sanggup menolong kita dari semua persoalan. Ada kekuatan yang besar dalam keterbatasan diri kita jika semua perkara diserahkan kepada Tuhan. Maka semuanya itu akan berjalan dengan baik karena kita menyerahkan semuanya kepada Sang Pemilik hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami kembali dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang sudah kami renungkan, kami dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami hari-hari. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Sebentar lagi kami akan kembali untuk menjalani setiap hari-hari kami. Tolong Bapa pimpin dan bimbinglah kami, sehingga apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu saja. Di dalam nama-Mu Bapa kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.